Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dari kelas 3A, Prodi S1 Farmasi Stikes Bambada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan percobaan pertama dari praktikum biokimia, yaitu denaturasi protein. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari beberapa asam amino yang digabungkan oleh sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Salah satu sifat protein yang dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu protein dapat mengalami denaturasi. Denaturasi protein adalah proses terjadinya perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener dari molekul protein tanpa memutus ikatan peptidanya. Secara umum, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein ada dua. Yang pertama adalah faktor fisika dan yang kedua adalah faktor kimiawi. Dari faktor fisika, biasanya yang dapat menyebabkan denaturasi protein adalah peningkatan suhu, kemudian yang kedua adanya tekanan hidrostatis, dan yang ketiga adanya gaya mekanik seperti proses pengadukan. Kemudian dari faktor kimiawi itu ada perubahan pH, kemudian penambahan pelarut organik, dan penambahan solut organik. Alat-alat yang digunakan antara lain tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, pipet, tisu, label, panci, dan juga kompor. Untuk bahan yang digunakan antara lain susu, putih telur, dan air jeruk nipis. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang pertama. Siapkan gelas ukur dan juga susu. Kita akan mengambil susu sebanyak 3 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, ambil air jeruk nipis sebanyak 3 ml juga. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi susu tadi. Kita kocok dan kita amati perubahan yang terjadi. Percobaan yang kedua, kita siapkan gelas ukur dan juga putih telur.
Kita akan mengambil putih telur sebanyak 2 mili. Kita ambil dengan menggunakan pipet, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Setelah diukur sebanyak 2 mili, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita siapkan air yang sudah mendidih. Setelah itu kita masukkan putih telur tadi. Kita panaskan sampai putih telur tersebut memadat. Ini adalah hasil dari susu yang sudah ditambahkan dengan air jeruk dan juga telur yang sudah dipanaskan. Pada praktikum ini, bahan-bahan yang digunakan antara lain seperti putih telur, susu, dan juga air jeruk nipis. Putih telur dan susu digunakan sebagai sumber protein, yang mana putih telur mengandung sebuah protein yang bernama albumin dan susu mengandung sebuah protein yang bernama kasein. Air jeruk nipis di sini berfungsi sebagai reagen untuk menurunkan pH secara drastis agar terjadi denaturasi. Percobaan pertama yang dilakukan adalah penambahan air jeruk nipis pada susu. Ini adalah hasil dari penambahan air jeruk nipis pada susu. Setelah ditambahkan air jeruk nipis, susu terdapat gumpalan, yang artinya susu ini mengalami sebuah peristiwa koagulasi. Percobaan yang kedua yaitu putih telur yang dipanaskan. Sebelum dipanaskan, putih telur ini bening. Kemudian setelah dipanaskan, putih telur yang mengandung albumin ini mengalami pemadatan dan berubah menjadi berwarna putih. Ini artinya putih telur juga mengalami koagulasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses denaturasi protein ditandai dengan terjadinya peristiwa koagulasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi pada telur adalah karena pemanasan. Kemudian, faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi pada susu karena penambahan asam, yaitu dari air jeruk nipis. Jadi, selama terjadi proses denaturasi, struktur protein mengalami perubahan. Struktur protein yang berubah hanyalah protein yang memiliki struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Karena ketiga struktur ini yang memiliki susunan 3 dimensi khas dari rantai polipeptida. Jadi, jika suatu protein terdenaturasi, susunan 3 dimensi khas dari rantai polipeptida tersebut akan terganggu dan molekul tersebut akan terbuka menjadi struktur acak tanpa adanya kerusakan pada struktur kerangka kovalen. Karena molekul protein asli sangat rapuh, maka apabila diberi lingkungan yang panas atau pH yang ekstrim, maka protein tersebut akan segera rusak atau terdenaturasi. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pemanasan dan perubahan pH secara ekstrim dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Selain dua faktor tersebut,
masih ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein, seperti adanya tekanan hidrostatis, adanya gaya mekanik seperti pengadukan, kemudian penambahan pelarut organik, dan penambahan solut organik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.